Astina atau Big Asti begitu aku memanggilnya, seorang wanita parubaya yang ku kenal secara tak sengaja. Bahkan darinya pun aku mendapat pengalaman berharga yang tak pernah kusangka-sangka. Sebutnya saja, namaku Santoso. Orang-orang biasa memanggilku Santo. Usiaku saat itu 35 tahun. Aku tinggal di Lumajang, Jawa Timur, tapi tempat kerjaku di kota Probolinggo yang berjarak lumayan jauh antara kantor dan rumahku. Setiap pagi, kira-kira jam 5 pagi, aku sudah berangkat dari rumah melewati jalan yang sama untuk berangkat ke kantor. Sebenarnya, aku telah berkeluarga. Namun, karena seringnya kesalahpahaman antara aku dan istriku, akhirnya aku memutuskan menjalani hidup sendiri dan aku menyandang status duda. Pagi hari, seperti biasa, terlihat pemandangan orang-orang yang berjajar di sepanjang jalan untuk menunggu angkutan umum yang akan mengantar mereka ke kantor masing-masing. Karena angkutan umum sangat terbatas, biasanya mereka melambai-lambai dan mencoba memberhentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan kendaraan. Terkadang ada juga kendaraan truk ataupun pick up yang berhenti dan berbaik hati mengizinkan ikut. Namun, ada juga kendaraan lainnya jarang mau berhenti karena jumlahnya terlalu banyak. Suatu ketika, aku berangkat agak terlambat, yaitu jam 7 pagi. Kuperhatikan, jalanan mulai sepi dengan orang yang biasanya menumpang kendaraan. Mungkin agak siang dan mereka sudah mendapatkan kendaraan. Namun, saat aku tiba di perbatasan kota, kulihat ada seorang wanita parubaya yang melambai padaku. Karena dia hanya sendiri, maka segera kuhentikan kendaraanku. Setelah kutanyakan, ternyata ia berniat untuk ikut kendaraanku menuju kantornya, dan kebetulan kami masih satu jalur juga. Jarak dari sini sampai di kantornya kira-kira 10 km, dan selama perjalananku selingi dengan obrolan ringan sehingga aku tahu ia bernama Asti. Aku memanggilnya Bi Asti karena dia lebih tua seusia bibiku sendiri. Dia bekerja di salah satu perusahaan makanan sebagai karyawan di daerah Banyuwangi. Kuperkirakan usianya sekitar 46 tahun. Sebagai gambaran, Big Asti ini orangnya wajahnya cantik, orangnya ramah, dan yang ngebuat aku kagum adalah aksesoris di sana lebih daripada umumnya. Entah kenapa, sejak kali pertama bertemu dengannya, aku merasa kagum dan ingin kenal lebih jauh dengannya. Singkat kata, hingga beberapa saat berlalu, kami pun sampai di dekat kantornya. Ia berpamitan padaku. "Besok boleh ikut lagi kan, Mas?" tanyanya sebelum pergi. "Dengan senang hati, Bu," ujarku. Dia tersenyum, kemudian berlalu dari mobilku. Sejak saat itu, setiap pagi saat melewati perbatasan, Big Asti selalu menungguku di tepi jalan, dan kami ke kantor bersama. Semakin lama, kami semakin akrab, hingga tak sungkan ia bercerita soal keluarganya dan kehidupannya pribadinya. Seminggu kemudian, waktu Big Asti akan ikut di mobilku, kulihat wajahnya tak seperti biasanya. Dia nampak murung. "Ibu kenapa?" tanyaku. Ia hanya diam dan justru menangis terseduh-seduh. Aku pun tak lagi bertanya,
karena tak ingin ia semakin terisak saja. Sepanjang perjalanan, ia tak banyak bicara. Lama dia diam, dan aku pun tak ingin ikut campur urusan pribadinya. Namun, saat mobilku sudah mendekati kantornya, tiba-tiba ia bercerita bahwa rumah tangganya sedang mengalami masalah ekonomi. Suaminya di PHK dan kini membutuhkan biaya untuk melunasi pinjaman pada tetangganya. Mendengar hal itu, aku pun merasa iba padanya. Segera kurogoh dompetku dan kuambil beberapa lembar uang 100-an, lalu kuberikan padanya. Kukatakan padanya agar ia tak beritahukan kepada siapa-siapa, termasuk suaminya, dan tak perlu dikembalikan. Terima kasih loh mas, saya nggak tahu gimana membalasnya, ujarnya. Nggak perlu bu, asal ibu nggak sedih lagi, sudah membuat saya tenang. Dengan wajah mata berkaca-kaca, ia tersenyum sebelum berpamitan menuju kantornya. Siangnya, saat di kantor aku mendapat pesan WA darinya, ia mengirim pesan yang intinya ingin bertemu denganku sekalian untuk pulang bersama. Tanpa banyak pikir, aku pun mengiyakan permintaan tersebut. Sore itu kami pulang bersama. Selama perjalanan, ia menceritakan keluh kesah selama ini dengan keluarganya. Mendengar hal itu, aku pun memberikan saran sekenanya, karena aku pun enggan untuk terlibat dalam masalahnya. Ia juga mengatakan jika saat ini ia membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Ia juga sempat mengatakan jika ia sangat beruntung dapat bertemu denganku, dan jika tak keberatan, ia ingin ngobrol lebih lama denganku. Kami banyak bercerita, sampai tak sadar kendaraanku sampai di tempat biasa ia menunggu. Namun anehnya ia tak langsung beranjak, bahkan ia memintaku untuk terus melanjutkan perjalanan, karena nampaknya ia enggan untuk pulang dan bertemu suaminya. Aku bingung, namun mobil tetap kujalankan tanpa tahu arah tujuan hingga kuputuskan menuju rumahku. Tempat yang kurasa ia leluasa untuk bercerita. Setelah sampai, kupersilahkan ia duduk di ruang tamu, sementara aku mengambil segelas air untuknya agar ia lebih tenang. Beberapa saat kemudian, ia mulai menceritakan kembali tentang semua keluh kesah keluarganya. Lama ia bercerita, hingga tiba-tiba saja memeyuk. Aku tak bisa berkata apapun saat itu. Entah mengapa, aku merasa ada hal yang berbeda, namun aku tak membalasnya. Jangan seperti ini, Bu, ujarku mengingatkan. Aku ingin melupakan masalahku, ujarnya. Maksudnya, Bu? Tanyaku. Lah tak menjawab dan malah mengambil hikmah kehidupan lalu memberi perhatian lebih. Aku kahet, tapi tak urung ikut serta dalam menyelesaikan masalah negara. Tak terduga aku dan Big Asti pun segera mencopot semua kabinet, menteri beserta jajarannya untuk melenggarakan rapat pleno dadakan. Rapat pleno tersebut harus segera dilaksanakan karena menyangkut kehidupan masyarakat agar lebih tentram dan damai. Di rapat tersebut, aku sangat bersemangat sambil mendengar alunan lagu rohani yang dilantunkan Big Asti. Big Asti rupanya sangat antusias sekali, hingga akhirnya problematika tersebut selesai juga. Memang harus gini ya, Bu? Anggap saja tanda terima kasih saya, Mas. Sahutnya tersenyum.
Menjelang petang, aku kemudian mengantarnya pulang. Setelah berpamitan, aku pun beranjak menuju rumah. Hari itu begitu berbeda untukku. Aku tak mengira jika semua akan kualami sedemikian ini. Esoknya kami kembali seperti biasa. Masih tetap kujemput Bik Asti di perbatasan kota. Dalam perjalanan, ia mengutarakan perasaan kagumnya padaku. Aku terdiam. Jujur saja, sejak pertama, aku pun kagum dengannya. Namun, tak mungkin bagiku untuk lebih dari teman, mengingat ia telah bersuami, dan tak seharusnya aku melangkah sejauh itu. Hingga beberapa bulan kemudian, paginya aku sengaja tak menjemputnya. Aku mengerti ia bertanya-tanya, dan sempat beberapa kali menelponku, namun tak pernah ku terima telepon itu. Hari demi hari, aku mulai menjauh. Aku tak ingin melanjutkan semua itu. Sorenya melalui pesan WA, ku katakan padanya agar melupakan semua itu demi kebaikan masing-masing. Tamat. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.